Nah, balik lagi kan kita di trailer reaction buat horor Indonesia. Udah gue bilang kemarin di reaction ke apa sih itu lantai 4 ya. Udah gue bilang kalau mulai bermunculan lagi nih horor-horor lokal yang sebelumnya nggak kedengeran judulnya. Mungkin lo nggak tahu film itu ada. Terus tiba-tiba mungkin sekitar 1 bulanan atau hampir 2 bulan sebelum filmnya tayang keluar itu materi-materinya, posternya, trailernya, tanggal rilisnya itu keluar semua langsung. Dan setelah lantai 4 kemarin ada satu lagi yang bakal gue tonton kali ini trailernya, yaitu Tari Kematian. Bakal tayang 6 Juli ya. Astaga, ini posternya kayak dikasih filter di aplikasi HP gitu. Aduh, tapi ya adalah. BTW gue belum pernah denger ya soal film ini sebelumnya. Terus gue ngecek orang-orang yang terlibat juga gue kurang familiar sih. Tapi ya kalau ngelihat dari judulnya, palingan nih cerita itu kan soal tari-tari terkutuk gitu, atau ritual yang melibatkan tari-tarian gitulah. Kayak apa tuh judulnya gue lupa. Tarian Lengger Maut. Nah itu aduh, itu film dengan kualitas maut ya. Tapi semoga gak sejelek itu sih. Coba deh gue cari sinopsisnya ya, karena gue sama sekali belum tahu nih ini premisnya gimana, sinopsisnya gimana. Gue sama sekali belum tahu. Dan ternyata film ini tidak punya page IMDb. Oke. Gue terpaksa ngecek di web LSF. Oke, coba saya bacakan. Kinara yang diperankan oleh Clarice Cutie, seorang siswi kelas 10 SMA bercita-cita ingin menjadi penari handal seperti ibunya. Sementara ibunya, dia yang diperanin Lilis Suganda, itu mengalami gangguan delusional sejak kepergian suaminya. Awas ya, jangan sampai salah ntar ya menggambarkan gangguan delusional itu. Dia tidak mendukung keputusan Kinara untuk menjadi penari, apalagi Kinara tidak pandai menari. What? Baru ini loh gue nemu karakternya itu protagonisnya punya mimpi tertentu nih menjadi apa gitu, kayak jadi penari atau kadang jadi apa yang lain, atlet, tapi ternyata dia tidak jago. Ya boleh lah beda ini beda, karena kan orang tuh boleh punya mimpi tapi belum tentu orang itu jago kan, itu realistis itu. Apalagi Kinara tidak pandai menari hingga sering dijadikan bahan olok-olok teman-temannya di sanggar tari sekolah. Kejadian aneh dialaminya saat ia sedang study tour ke sebuah pulau. Ia mempelajari sebuah tarian kuno yang terlarang karena dinilai mematikan. Kepulangannya dari pulau itu membuatnya jadi handal menari. Namun hal itu justru membuat nyawa teman-teman dan orang yang dicintainya terancam. Lokasi syuting film ini berada di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Rumah produksinya sendiri baru berdiri 3 tahun lalu. Beberapa produksinya yang pernah tayang di bioskop adalah Mimpi di Ujung Pati, Oktober 2021, dan Buyut. Oke, gue pernah dengar kayaknya Buyut nih. Jadi semacam KKN di desa penari gitu kan ya. Cuman KKN-nya diganti study tour karena karakternya masih SMA. Terus settingnya bukan desa biasa, tapi semacam pulau ya, tetap desa sih, desa di tengah pulau. Berarti study tour di desa penari atau study tour di pulau penari ya gitulah. Dan film daerah ini ya berarti ya, Pangkal Pinang. Ya pantes lah gue nggak familiar sama nama orang-orang yang terlibat. Tapi berarti karena ini film daerah, pas nanti gue nonton trailernya, kalau misalkan ada tanda-tanda kekurangan teknis yang janggal atau semacamnya ya harus dimaklumin lah. Tapi cobalah elemen lainnya bakal kayak gimana, gue cek apakah menjanjikan atau enggak. Mari kita tonton trailernya untuk Tari Kematian, The Dance of Death. Let's go. Kok agak ngapak ya logatnya, kirain. Aku gak mau, Mbah. On True Stories. Konon katanya. Nyai Dewi Batari adalah seorang penari cantik. Dia keturunan bangsa. Setahu aku, yang ngamalin tarian ini hanya orang-orang tertentu aja. Apa? Ternyata dia adalah keturunan Nyai tadi. Kalau tarian ini minta korban. Setelah mengetahui Batari memiliki sebuah tarian maut, yaitu tari pengarap. Pengarap. Oke. Weh. Berbuat mesum di mobil anjing. Riuh banget editingnya, chaotic.
What? Lu perhatiin mukanya. Lirikan si hantu. Halo, Dek. Chaotic banget editingnya tuh. Oh, oke. Nah, sebelum bang 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 itu tadi yang terakhir, sebelum dikasih musik berisik itu lumayan creepy itu, gue akuin. Well, kalau ngeliat dari trailer ini ya teknisnya lumayan proper lah buat film daerah. Sekali lagi ya, bukan dari PH gede pula, jadi lumayan proper. Walaupun, aduh, tadi editing trailernya itu chaotic banget. Gue paham maksudnya tuh pengen ngebangun intensitas yang cepet banget gitu, tapi terlalu kacau dan terlalu random yang lo susun scene-scene-nya. Kalau soal potensi terornya, ya feeling gue Tarik Kematian ini masih jadi tipe-tipe horor yang mengandalkan jump scare, terus jump scare-nya berisik, dikasih musik berisik, terus bentuk penampakannya adalah demit store muka, kayak tadi ada demit mbak-mbak penari nongol di kursi penumpang kayak mau ngagetin driver gokar, nah tipe-tipe kayak gitulah. Tapi harus gue akuin sekali lagi, adegan penutupnya tadi itu lumayan creepy loh. Pertama, karena visualnya dibikin ngeblur. Jadi ada kesan misterius. Karena kan kita tuh paling takut, kebanyakan dari kita ya, kebanyakan dari manusia, dari penonton itu kan paling takut sama hal yang kita nggak tahu, yang misterius buat kita. Dan yang kedua karena nggak pakai musik. Itu dia poinnya. Tidak pakai musik, jadi atmosfernya kuat. Kayak seolah-olah kita beneran ngeliat sebuah penampakan gitu. Itu atmosfernya kuat. Gue akuin. Hal kayak gini sih yang mesti banyak dicoba sama sinias kita. Ya gue tau lah, selera penonton Indonesia tuh kan horor dengan jump scare yang banyak, yang berisik. Gue paham itu. Usaha untuk mengikuti formula yang laris tuh gue paham banget dan gue gak menyalahkan. Tapi alangkah baiknya kalau ya lu coba selipin 1-2 part, 1-2 adegan yang lebih fokus ke atmosfer kayak gitu. Itu alasan gue suka Kajiman kemarin, karena bisa balance antara teror-teror yang klise, yang jump scare, yang lumayan berisik, sama yang atmosferik yang gak pakai musik, yang beneran serem. Kalau soal cerita di Tarik Kematian ini jujur gue gak berharap banyak ya. Walaupun ada potensi gede banget, ada potensi gede di sini karena nge-explore elemen budaya soal tarian tadi kan. Nah, mumpung ada kesempatan ini, ada platform ini, di video ini gue pengen kasih bukan petuah juga kesannya. Kalau petuah tuh kayak gue orang yang paham banget dan sotoy gitu, cuman mungkin memberikan masukan buat filmmaker daerah khususnya yang bikin horor. Meskipun gak harus didengerin, tapi paling tidak merenungkan. Karena dari siapa anjir saran ini? Gue bukan siapa-siapa. Filmmaker daerah yang bikin horor, kalian tuh kan gak punya budget segede filmmaker dan PH-PH di Jakarta ya. Apalagi PH-PH yang raksasa gitu kan, budgetnya jauh banget tuh. Gak punya resource segede mereka. Tapi kalian punya satu hal, culture, budaya. Ya horor mainstream kita juga sering ya ngangkat budaya, tapi kan paling budaya yang di situ-situ aja. Budaya ya Jawa Barat gitu atau Jogja, ya intinya budaya-budaya Pulau Jawa lah. Padahal budaya mistis Indonesia itu banyak banget. Tapi seringkali pada saat diangkat nih budaya mistis yang di luar Jawa, mau itu sama sinias tempat atau sama sinias Jawa yang ngangkat budaya non Jawa, itu mostly cuman dijadiin sebatas sempilan. Misal hantu dari mana nih? Hantu dari Kalimantan gitu. Ya udah, nggak ada eksplorasi mitologi, nggak ada eksplorasi budaya, cuman ya udah hantunya di Kalimantan, bentuknya gitu, tapi formula ceritanya sama aja kayak horor pada umumnya. Kenapa tidak nih mencoba bikin horor yang bercerita, yang fokusnya adalah eksplorasi budaya mistis? Alias gak cuman asal nyebar jumpscare ya. Ada jumpscare silakan, beberapa jumpscare untuk bikin penontonnya tuh inget kalau mereka lagi nonton film horor tuh silakan. Bahkan perlu buat gue. Tapi fokusnya adalah bercerita, nge-explore budaya. Beneran di-explore ya, secara dalam gitu, pakai riset dan itu dijadiin fokus utama cerita, bukan cuman tempelan biasa gitu. Dan gue kasih masukan ini bukan sebatas karena itu keinginan personal ya. Itu sesuatu yang lumayan logik buat gue. Karena gini loh, mau lu pakai approach se-mainstream apapun nih,
dengan jump scare berisik yang disukain sama penonton awam, jumlah penonton lu kan nggak akan bisa sebanding sama horor-horor bikinan PH gede dari Jakarta kan. At least for now ya. Untuk sekarang nih, di saat pembagian layar untuk film daerah masih sangat sedikit, karena lo tahu sendiri lah, filmmaker daerah pasti paham bagaimana susahnya nego dengan XX1 soal jumlah layar nih. Kalau film daerah tuh susah banget. Jadi ya pada akhirnya emang jumlah penontonnya nggak akan sebanyak itu. Jadi kenapa nggak bikin sesuatu yang ya gampangannya beda gitu. Beda, fokus ke kualitas, biar karya lu stands out. Nggak cuman jadi another mediocre horror movie yang kemudian dilupain gitu aja, tayang di bioskop mungkin gak nyampe seminggu gitu, terus orang-orang udah pada lupa, ya jangankan lupa ya, bahkan denger pun enggak gitu. Mending ngolah budaya itu tadi, budaya mistis, nampilin sebuah cerita mistis yang dikasih elemen horor. Gak usah mikir kayak, wah gue pengen jadi kayak sutradara X dari ibu kota, tuh gak usah. Ya mengidolakan boleh ya, tapi gak usah kayak, wah gue pengen jadi kayak gitu. Gak perlu itu, karena teman-teman filmmaker dari luar Jawa itu punya kelebihannya sendiri, baik dari segi skill personal atau materi yang tersebar di sekitar mereka, di lingkungan mereka. Mending explore itu, dan pasti gue dukung 1000%, yakin lah. Oke, tapi BTW itu tadi ya reaction gue untuk trailer Tarik Kematian. Malah jadi melebar kemana-mana pembahasan gue. Kalau menurut lo gimana trailernya? Apakah kelihatan seru? Apakah kelihatan wah ini kayak bakal nge-explore budaya nih, menarik nih? Atau sebaliknya kalian ngerasa ini ya satu lagi horor Indonesia yang mediocre? Tuliskan opini kalian di kolom komentar. Dan kalau misalkan kalian juga punya nih saran-saran buat filmmaker daerah gitu, misalkan harus gimana biar karyanya lebih lebih dinotis sama penonton luas, bisa lah lu tulisin saran. Siapa tahu itu dibaca dan bener-bener oh ini saran yang tepat gitu. Mari kita terapkan. Silakan go ahead. Saling mendukung lah kita biar ekosistemnya tuh lebih sehat. Mantap kan? Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misalkan lo pengen ngebantu kami, bawa-bawa Cinecrip ini dengan kasih donasi seikhlasnya. As always bisa klik tombol super thanks di bawah. Oke? So gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.